Hai, perkenalkan nama saya Hertika Yantina Silain dari kelas E Ahli Jenjang. Di sini saya akan memaparkan mengenai kegawat daruratan maternal dan neonatal. Kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya dan juga yang dapat membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa dan nyawa. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui tentang macam-macam kegawat daruratan, mencegah kecacatan dan kematian, dan mengetahui penyebab. Ruang lingkup ada pada ibu dan pada bayi baru lahir. Kriterianya sebagai berikut: dapat mengancam nyawa, adanya gangguan pada jalan nafas, adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik, dan memerlukan tindakan segera. Sasaran pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan pada bayi baru lahir. Adapun penanganannya yaitu secara spesifik menangani kasus kegawatan atau komplikasi selama kehamilan, persalinan, serta pada bayi usia 30 hari. Prinsip dasar menangani kasus kegawat daruratan ialah harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan tenang, serta tidak panik. Etika dan kewenangan bidan melaksanakan pelayanan sesuai dengan undang-undang, wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan kode etiknya, di mana kode etik bidan ialah bidan bersumpah mengabdikan ilmunya secara jujur, bidan dalam menjalankan tugasnya tidak membedakan agama, bidan wajib menghargai kerahasiaan pasien. Clinical judgment merupakan penerapan informasi berdasarkan pengamatan aktual yang dikombinasikan dengan data subjektif dan objektif yang mengarah pada kesimpulan akhir atau analisis. Perkenalkan, nama saya Hertika Yantina Silain. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengintegrasikan sistem penanggulangan gawat darurat pada medik rumah tangga. Kegawat daruratan adalah suatu kondisi atau kejadian yang tiba-tiba yang dapat mengakibatkan kondisi sakit atau cedera pada seseorang. Dan apabila tidak segera ditangani atau mendapat penanganan yang cepat dan tepat, ini akan berakibat fatal yang akan membuat kecacatan atau bahkan sampai kematian. Kondisi kegawat daruratan sehari-hari yang kita temui misalnya kondisi tersedak yang bisa menimpa dari bayi sampai dewasa. Yang kedua ada kondisi serangan jantung atau serangan stroke, bisa kita kenali untuk segera kita bawa ke pertolongan yang tepat. Kemudian ada kondisi perdarahan, bisa perdarahan akibat luka atau akibat kecelakaan, itu harus segera kita berikan pertolongan dengan cepat. Kemudian kondisi trauma dan juga luka bakar atau pasien yang kejang, ini juga harus bisa kita kenali kondisi kegawat daruratannya. Pertolongan pertamanya seperti apa? Jadi jika kita menemukan pasien dengan keadaan gawat darurat, hal yang pertama kita perhatikan adalah jalan napas atau airway. Jika kita menemukan pasien dengan kondisi sesak dengan durasi pernapasan 30 kali per menit, kita harus mencari pertolongan ke vaskes terdekat atau juga bisa menghubungi nomor emergensi atau dokter terdekat. Untuk pasien dengan serangan stroke atau jantung akut seperti nyeri dada sebelah kiri, segera dibawa ke rumah sakit karena waktu sangat berarti. Jika kita lalai atau jika kita terlambat, maka akan mengancam nyawa. Jika kita menemukan pasien kejang, kita bisa mengamankan pasien terlebih dahulu karena di mana kita tahu pasien dengan kondisi kejang bisa aja posisinya di pinggiran tempat tidur atau bahkan tempat yang tidak strategis. Nah, jadi kita yang pertama itu mengatur posisi pasien. Kita pinggirkan terlebih dahulu, kemudian kita lakukan penyanggahan pada lidah menggunakan sendok supaya tidak terjadi penggigitan pada daerah lidah. Jika terjadi kejang, kita tidak boleh memberikan air kepada pasien
tunggu sampai kejangnya berhenti atau reda, maka kita segera membawa pasien ke rumah sakit. Setelah pertolongan pertama, yang kita lakukan yaitu sebagai penolong, kita tidak boleh panik. Kita tidak boleh panik jika menemukan pasien dengan kegawat daruratan yang menimpa keluarga atau sekitar kita. Usahakan kita mencari pertolongan dengan cepat dan tepat, atau bisa juga mencari atau menghubungi nomor emergensi seperti ambulans. Baiklah, cukup sekian pemaparan mengenai penanggulangan kegawat daruratan di rumah tangga. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.